Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi dzikir nafas sudah selesai 30 menit. Untuk yang ikut dzikir nafas ya, untuk Ibu Nina yang dari Bongas Majalengka, silakan Ibu Nina diurai ya, dari awal sampai akhir ada sensasi-sensasi apa saja. Silahkan untuk Ibu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pas zikir napas Ya. Berada di jalan yang kanan kirinya itu gunung. Oh ya, masuk ke jalan yang di kanan kirinya itu gunung. Iya. Jadi seperti di pegunungan gitu ya. Ya di pegunungan aja ya. Jalannya Terus? itu bagus, mulus, Jalannya lurus. bagus. Berarti kanan kirinya hijau berarti. Iya. Terus? Jalan kaki menanjak. Lalu ketemu nenek-nenek bawa bakul. Ketemu sama nenek-nenek bawa bakul ya, ya di pegunungan ya kan, seperti itu. Bertanya Terus? mau kemana gitu. Oh, nenek-nenek ini nanya ke Nina mau kemana gitu. Iya. Oh ya. Mau ke atas, Nek. Nah, itu jalan bareng ke atas. Tapi lama-lama bukan jalan kaki. Lama-lama kayak terbang. Iya, lama-lama kayak Nambah terbang ke atas, gitu ya. ke atas. Jadi terbang beneran. Iya, naik berarti ya. Naik ke atas. Lihat dari atas itu, lihat pemandangan yang begitu indah. Iya. Kayak berputar-putar aja di atas, lihat pemandangan ke bawah. Oh, dari atas melihat pemandangan ke bawah gitu. Pemandangan hijau, pegunungan. Itu. Udah sampai situ. Selesai. Iya, selesai. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua, silahkan untuk Ibu Watini diurai dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya rasakan pas meditasi tadi, Ya. pengalamannya biasa lorong masuk. Tiba-tiba saya udah ada di tempat dimana itu banyak api. Iya. Banyak api, tapi saya itu pungutin Iya, apinya. apinya dipungutin. Pungutin tapi ditaruh di kotak. Taruh di Si box. api itu. Iya. Pungutin semua apinya. Pas sudah dipungutin, tapi saya nggak kerasa tangan saya panas. Nggak panas ya, Iya, megang nggak apinya panas. ya. Iya. Kayak megang biasa aja. Nggak kerasa panas. Terus saya jalan terus. Pas itu ketemu ada kaki seribu di depan tuh, dihadang sama kaki seribu. Gede banget kaki seribunya. Kaki seribunya. Iya. Pas itu udah kebetan aja, nggak inget, nyaman aja. Iya. Udah itu aja sih yang saya alamin pas meditasi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu kalau diurai jadi kalimat ya, insya Allah nanti kamu dengan izin Allah ke depan ya, karena insya Allah hati kamu sudah sejuk.
Ya artinya kamu sudah menemukan kesejukan, kenyamanan, ketenangan gitu kan. Sehingga bisa ngambil, maksudnya api-api itu, maksudnya ya, orang yang ada di sekitar kamu yang masih menyimpan amarah, dendam, kebencian gitu kan. Ya insya Allah nanti satu persatu tuh dengan izin Tuhan datang gitu. Artinya kok Ibu Wati ini kayaknya nyaman banget di hidup tuh, tenang banget sama suaminya, nggak pernah bertengkar, ya kan? Di kehidupannya nyaman-nyaman aja, ketenangannya kelihatannya sangat luar biasa sekali. Nah nanti banyak orang-orang yang hatinya gersang tuh merindukan gitu. Artinya ingin belajar seperti kamu yang hatinya sudah sejuk. Dan insya Allah nanti banyak yang datang gitu. Nah, akan tetapi yang tadi kelabang seribu itu, karena kan namanya juga manusia. Ya artinya ketika dia baik, dia dermawan, dia ini, kan nggak semua orang senang, ya kan? Paham Lipan? Ini sopannya kah? Nah, nggak semua orang senang kan? Nah itu nanti ketika ada rintangan-rintangan di seputar ya di seputar kamu gitu, ya sudah, artinya kita hadapi dengan ketenangan aja, dengan selalu bahagia ya, karena tetap ya artinya dengan hati nyaman, hati bahagia gitu. Yang penting kamu ya, ketika hati kamu sudah nyaman, ada satu orang atau dua orang yang tadinya hatinya gersang terus bertemu dengan kamu ya, kamu kasih pengetahuan tentang ketuhanan, bahwa Tuhan itu selalu menyayangi kamu ya, merindukan kamu ya, terus kamu urai. Nah dia nanti akan mendapatkan kesejukan gitu ya. Semoga ya dengan izin Allah ya, terus artinya terus hati kamu itu sejuk dan terus disejukkan lagi, semakin damai, semakin tenang gitu. Nah nanti kalau sudah semakin damai, semakin tenang, nah tadi yang Ibu Nina tuh jadi kaki kamu menyentuh bumi, tapi apanya yang sudah di langit? Ya artinya selalu dalam kenyamanan gitu, bertahan dalam kenyamanan gitu. Oke, untuk yang ketiga, untuk Gus Jaki, silakan Gus, dari awal sampai akhir ada sensasi-sensasi apa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ketika bikin napas, yang saya rasakan tuh sensasinya banyak bintang-bintang itu masuk ke kepala guru. Banyak bintang-bintang masuk ke kepala. Ya artinya itu, kalau bintang itu kan simbolnya cahaya ilmu gitu. Jadi cahaya ilmu masuk ke kepala kamu, blus gitu. Terus keluar napas, saya itu melihat seperti bola-bola yang warna hitam. Begitu keluar ya, bola-bola yang hitam. Jadi ketika ilmu masuk, maka kebodohan akan keluar gitu sebenarnya mah. Dan terus iya kan, bintang kan isyarat gitu. Ilmu ya, ilmu masuk ke pikiran kita, begitu ilmu itu masuk, jahiliyah, kebodohan keluar nggak? Iya. Nah gitu, udah berarti ketika sudah keluar ya, kebodohan sudah keluar, berarti yang tersisa di dalamnya ilmu. Iya. Terus setelah itu saya melihat ada sesosok seperti wanita ya, tapi dia menunggang kuda, tapi membawa pedang. Iya. Membawa pedang. Rambutnya panjang, kulitnya putih. Namanya beliau Nyimas Gandasari. Kata beliaunya, nama saya Nyimas Gandasari. Oke, terus beliau sempat berpesan, ada kalimat yang beliau sampaikan
orang lembut itu belum tentu hatinya lembut. Orang lembut itu belum tentu hatinya lembut. Terus Dan orang yang tidak lembut itu belum tentu hatinya juga tidak lembut. dan orang yang tidak lembut itu belum tentu hatinya juga tidak lembut. Oke. Lembutnya seseorang itu dilihat dari sepak terjangnya. Kelembutan hati seseorang itu dilihat dari sepak terjangnya. Kalimatnya kan di sini nih. Ya, karena nih kalimat sepak terjang itu kan, ya. Itu kan ekstrim. Jadi ketika kalimat itu keluar, sepak terjang itu sesuai dengan yang beliau pegang menghunus pedang itu gitu. Oke, lanjut. Tapi pedangnya enggak disimpan. Oh, enggak dihunus. Iya, disimpan. Oke, tapi bawa pedang. Terus Tadi itu kelembutan seseorang itu dilihat dari sepak terjangnya. Ya. Orang yang hatinya lembut belum tentu lembut. Orang yang hatinya orang yang tidak lembut belum tentu hatinya tidak lembut. Tidak lembut. Ketika orang hatinya yang lembut itu, ketika dia melihat penderitaan orang lain, dia langsung turun untuk ikut membantu orang yang menderita itu. Itulah orang yang hatinya lembut. Orang yang hatinya lembut itu ketika melihat ada orang yang membutuhkan, langsung turun untuk membantu meringankan penderitaan. Jadi orang yang hatinya lembut itu ketika melihat orang lain yang menderita, ya, beliau cekatan, cepat untuk membantu orang yang menderita itu, gitu ya. Itulah orang yang hatinya lembut. Itulah orang yang hatinya lembut. Tapi ketika orang yang hatinya tidak lembut itu, dia tidak peduli ketika melihat orang lain menderita. Orang yang hatinya tidak lembut itu adalah orang yang tidak peduli melihat orang lain menderita. Iya. Terus habis itu selesai beliau bicara, dan di sampingnya itu ada seseorang lagi. Oh, di sampingnya. Laki-laki. Jenggotnya putih segini, putih semua, bewok. Dia memperkenalkan dirinya Ki Gede Suro. Nah, Ki Gede Suro nih Gus, kalau Ki Gede Suro tuh, Ki Gede Suropati itu Ki Gede Tegal Gubug ya. Nah, kalau Nyimas Gandasari Panguragan. Nah, jarak antara Panguragan dengan Tegal Gubug itu memang nggak jauh. Jadi kalau sesepuh ini kumpul ya memang wajar gitu. Oke, lanjut. Ki Gede Suro. Nah, dan kebetulan itu Gus ya, antara apa tadi tuh, Tegal Gubug dengan Panguragan ya, dengan majelis kita nggak jauh. Panguragan, Tegal Gubug susukan gitu kan ya, nggak jauh, paling dari Tegal Gubug ke sini paling berapa menit. Ini sopan kah? 5 menit ada nggak? Ya, jaraknya deket lah dari Tegal Gubug ya, dari Panguragan itu deket ke majelis ini yang tempat kita dzikir nafas. Terus Gus gimana? Ki Gede Suro Iya. mengatakan ada beberapa pesan yang beliau sampaikan. Iya. Ketika hujan turun dari langit dan jatuh ke atas tanah ini, maka hujan itu akan menumbuhkan apapun yang ada di dalam tanah. Iya. Ketika ada petir yang menggelegar, guntur yang menggelegar dan menyambar bumi, itu juga dia membawa energi bagi bumi ini. Keduanya bermanfaat untuk kehidupan di dunia ini. Iya. Maka ketika keduanya muncul, maka bersukacitalah atas kedatangan keduanya, karena mereka memberi manfaat bagi kita semua. Iya, jadi itu tadi, yang beliau sampaikan. Iya, jadi antara tadi hujan dengan petir. Jadi hujan turun ke bumi untuk menumbuhkan, ya. Terus halilintar, walaupun dia menggelegar,
dan orang takut mendengarnya. dan orang takut mendengarnya. Itu membawa manfaat. Itu Ada juga- energi. Ya, itu juga membawa manfaat dan di dalamnya ada energinya gitu. Udah itu. Maka kita harus bersuka cita. Maka kita harus bersukacita ya ketika hujan dan halilintar itu menyatu gitu. Ya artinya mah hujan tuh ketika kita dalam kedamaian, halilintar juga pecutan itu tetap artinya di kehidupan ini supaya kita ya halilintar tuh maksudnya ya dalam kehidupan tuh iya. Jadi tetap ketika halilintar itu umpamanya menyentuh kita ya tetap artinya kita bangkit lagi gitu, semakin semangat lagi gitu. Energi. Jadi halilintar itu jadi dalam kehidupan apapun yang tidak disenangi oleh kita. Jadi kan ke hati teh der. Nah, ya udah gitu, yang penting Bersukacita. iya gitu yang ya bersukacita tuh maksudnya ya diselesaikan gitu kan. Jadi nggak usah umpamanya ketika ada sesuatu yang tidak kita senangi datang itu kita terpuruk masuk ke situ sehingga kita lelah. Iya, jadi tetap jadikan satu energi yang sangat luar biasa. Gitu. Dah untuk pertemuan kali ini ya alhamdulillah yang datang tadi itu Ki Gede yang dekat dari majelis Ki Gede Tegal Gubuk dan Ki Gede Panguragan. Dah untuk pertemuan kali ini cukup segitu saja dulu, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.